Usaha untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berselisih, katanya, Raja telah melepaskan kita dari cengkraman musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Sekarang, mengapa kamu tidak berbuat apa-apa untuk membawa raja kembali? Pembicaraan seluruh orang Israel ini sampai kepada raja di kediamannya. Sebab itu, Raja Daud mengirim pesan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu harus menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Kamulah saudara-saudaraku, kamulah yang sedara daging denganku. Mengapa kamu harus menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Katakanlah juga kepada Amasa, bukankah engkau saudara daging denganku? Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau tidak menjadi panglimaku seterusnya menggantikan Yoab. Demikianlah ia mempengaruhi semua orang Yehuda sehingga mereka sehati. Lalu mereka mengirim pesan kepada raja, kembalilah engkau dan semua hambamu. Raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Raja pun kembali dan sampai di sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda pergi ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk mengawal raja menyeberang sungai Yordan. Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim itu cepat-cepat pergi bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama dia. Adapun Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, serta ke-20 budaknya bersama dia, tergesa-gesa ke sungai Yordan lebih dahulu dari raja, melintasi tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Simei bin Gera sujud di depan raja. Ia berkata kepada raja, "Janganlah tuanku memperhitungkan kesalahanku. Janganlah ingat kesalahan yang hambamu ini lakukan pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Dan janganlah raja menaruhnya dalam hati. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berdosa. Lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu Abisai bin Seruya menanggapi, katanya, "Tidakkah untuk ini Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi raja?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hei anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Patutkah pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Bukankah aku tahu benar bahwa hari ini akulah raja atas Israel?" Kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Raja lalu bersumpah kepadanya. Mephiboset menemui raja. Mephiboset bin Saul juga menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya, tidak merapikan janggutnya, dan tidak mencuci pakaiannya sejak hari raja pergi sampai hari ia kembali dengan selamat. Ketika ia datang dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersamaku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, hambaku telah menipuku. Sebab tadinya hambamu ini berpikir, aku akan memasang pelana pada keledaiku, supaya aku menunggangnya dan pergi bersama raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja seperti malaikat Allah. Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Sebab seisi keluarga ayahku tidak lain adalah orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Namun
Tuanku telah menetapkan hamba-Mu ini di antara orang-orang yang makan sehidangan dengan Tuanku. Hak apalagi yang kumiliki untuk memohon kepada Raja?" Raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau membicarakan lagi perkaramu? Sudah kuputuskan. Engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Tetapi kata Mefiboset kepada raja, "Biarlah semua diambilnya, sebab tuanku raja sudah kembali dengan selamat." Barsilai ikut mengantar raja. Barsilai, orang Gilead itu, juga telah datang dari Rogelim untuk menyeberangi sungai Yordan bersama raja dan melepasnya pergi sampai di sana. Barsilai sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan bahan makanan bagi raja selama tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, "Ikutlah bersamaku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barsilai menjawab raja, "Berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem? Sekarang aku telah berumur 80 tahun. Masih dapatkah aku membedakan antara yang baik dan buruk? Masih dapatkah hamba-Mu ini menikmati apa yang hamba makan dan minum? Masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan perempuan? Apa gunanya lagi hamba-Mu ini menjadi beban bagi tuanku raja? Hamba-Mu ini berjalan sebentar saja ke seberang sungai Yordan bersama dengan raja. Mengapa raja berbuat sebaik ini kepadaku? Biarlah hamba-Mu ini pulang, sehingga aku dapat meninggal di kotaku sendiri, dekat kubur ayah dan ibuku. Tetapi inilah hamba-Mu, Kimham. Biarlah ia ikut dengan tuanku raja. Lakukanlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu kata raja, "Baiklah, Kimham ikut dengan aku. Akan kulakukan kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki dariku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Raja juga menyeberang setelah mencium Barsilai dan berpamitan dengannya. Lalu Barsilai pulang ke tempat kediamannya. Orang Israel dan orang Yehuda memperebutkan raja. Raja terus berjalan ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh tentara Yehuda bersama setengah tentara Israel mengiringi raja. Tetapi seluruh orang Israel datang kepada raja dan berkata kepadanya, "Mengapa saudara-saudara kami, orang Yehuda, melarikan raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Semua orang Yehuda menjawab orang Israel, "Sebab raja adalah kerabat kami. Mengapa kamu marah karena hal ini? Apakah kami makan dari pemberian raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Jawab orang Israel kepada orang Yehuda, "Jumlah bagian kami 10, karena itulah kami lebih berhak daripadamu atas Raja Daud. Mengapa kamu meremehkan kami? Bukankah kami yang pertama-tama mengusulkan untuk membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang Yehuda lebih keras daripada perkataan orang Israel. Pemberontakan Seba. Di sana ada seorang durjana bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala dan berkata, "Kita tidak memperoleh bagian dari Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap mengikuti raja mereka dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 selir yang ditinggalkannya untuk menunggui istana dan menempatkan mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak menghampirinya. Mereka dipingit dan hidup seperti janda sampai hari kematian mereka. Berkatalah raja kepada Amasa,
kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian datanglah menghadap lagi. Amasa lalu pergi untuk mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Kemudian Daud berkata kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah hamba-hamba Tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota berkubu dan luput dari kita." Lalu orang-orang Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka berada di batu besar yang di Gibeon, Amasa datang menemui mereka. Yoab mengenakan pakaian perang dengan ikat pinggang di luarnya, dan pedang bersarung terselit di pinggang. Ketika ia berjalan maju, pedang itu jatuh. Kata Yoab kepada Amasa, "Apa kabar saudaraku?" Sementara itu, tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak waspada terhadap pedang di tangan Yoab itu. Yoab menikamkan pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya terburai ke tanah. Tanpa ditikam 2 kali, ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya kembali mengejar Seba bin Bikri. Salah satu dari orang-orang Yoab berdiri di dekat mayat itu dan berkata, "Siapa menyukai Yoab dan siapa di pihak Daud, baiklah ia ikut Yoab." Amasa bergelimang darah di tengah jalan raya, dan orang itu melihat semua orang berdiri saja. Lalu ia memindahkan mayat Amasa dari jalan raya ke padang dan menghamparkan kain di atasnya, karena dilihatnya semua orang yang datang ke sana berdiri saja. Setelah mayat itu disingkirkan dari jalan raya, semua orang menyusul Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah. Semua orang Bikri berkumpul lalu mengikuti dia. Tetapi orang-orang Yoab datang mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok pengepungan terhadap kota itu, yang berhadapan dengan tembok luarnya. Lalu seluruh rakyat yang bersama Yoab membobol tembok kota untuk meruntuhkannya. Lalu seorang perempuan bijaksana dari kota itu berseru, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah ke sini, supaya aku berbicara dengan engkau." Yoab mendekat kepadanya dan perempuan itu bertanya, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku dengar." Kata perempuan itu, "Dahulu biasanya orang berkata begini, 'Baiklah, orang minta petunjuk di Abel.' Demikianlah perkara diselesaikan. Aku termasuk orang Israel yang cinta damai dan setia. Tetapi engkau berusaha membinasakan sebuah kota induk di istana. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Jawab Yoab, "Sekali-kali aku tidak akan menelan habis dan menghancurkannya. Bukan begitu sebenarnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim bernama Seba bin Bikri telah mengacungkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkan dia saja, dan aku akan mundur dari kota ini." Lalu kata perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian perempuan itu pergi menemui seluruh rakyat dengan nasihat bijaksana. Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bubarlah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke kemahnya. Yoab pun pulang ke Yerusalem kepada raja. Para pembesar Daud. Yoab menjadi panglima segenap tentara Israel. Benaya bin Yoyada mengepalai orang Kreti dan orang Pleti.
Adoram mengepalai pekerja paksa. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Sea menjadi sekretaris kerajaan. Sadok dan Abiatar menjadi imam kerajaan. Dan Ira orang Yair menjadi imam bagi Daud. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Pada zaman Daud kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka, karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, apakah yang dapat kulakukan bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak, juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya aku lakukan bagimu? Kata mereka kepada raja, orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami, agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami, untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibea Saul, raja pilihan Tuhan. Kata raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil Armoni dan Mephiboset, kedua anak laki-laki Rispa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, juga kelima anak laki-laki Merah binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilia orang Meholah. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gideon, yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai, pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang, dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya, selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari warga-warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsa, tempat orang Filistin menggantung mereka, pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gilboa. Dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Sela, di kuburan Kis ayahnya, dan melakukan semua yang diperintahkan raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Peperangan melawan orang Filistin. Peperangan terjadi lagi antara orang-orang Filistin dan orang Israel. Daud berangkat bersama orang-orangnya dan berperang melawan orang Filistin. Daud pun kelelahan. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan manusia raksasa, dengan tombak seberat 300 shikal tembaga dan menyandang senjata yang baru, sesumbar menewaskan Daud. Tetapi Abisai bin Seruya datang menolong Daud, merobohkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, janganlah lagi maju berperang bersama kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama engkau.
Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa menewaskan Saf yang termasuk keturunan manusia raksasa. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, seluruhnya 24. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Lalu Yonatan, anak Simea, abang Daud, menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan manusia raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya.